Selamat pagi, selamat ketemu lagi teman-teman dengan saya Rita di Australia. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang untuk kejadian yang sangat panas sedang terjadi di negeri kita. Ya, jadi teman-teman jangan mengira ya bahwa kami hidup di luar negeri tetapi tidak memperhatikan apa yang terjadi di ibu pertiwi kita. Nah, kalau kita mau ngomong tentunya harus ada data atau ada hal yang kita bahas dengan paparan-paparan yang menjadi landasan ya. Nah, pagi ini ayo kita mau buka hati, mau buka pikiran dan kita ngobrol di tempat yang kira-kira kita bisa sama-sama yang sekarang dikerenkan atau sangat booming dikatakan open minded. Oke, teman-teman, kita dengerin dulu yuk video yang berikut ini. Tunjangan DPR dengan nominal yang fantastis menuai hujan kritik masyarakat. Namun situasi semakin memanas karena jawaban DPR menghadapi kritik warga bukannya menenangkan, malah sebaliknya menimbulkan chaos di ruang publik. Lalu apa yang membuat DPR seakan bersikap anti kritik? Dua narasumber bergabung untuk kami diskusikan lagi soal ini. Ada anggota DPR periode 2014-2019 Zulfan Lindan dan analis politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore, Tifal, Bang Zulfan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Ya, teman-teman, sebelum kita dengarkan lebih jauh, kita kasih attention dulu di sini ya. Kita kasih perhatian maksudnya bahwa ini kita kutip dari Kompas TV ya, dan saya rasa informasinya sangat keren, gampang didengarkan dan gampang kita cerna sehingga kita bisa mengikuti akar masalah yang ada. Ya, seperti saya katakan tadi, sebaiknya kita tidak bicara hoax, tetapi kita bicara fakta. Artinya ada data yang kita dengarkan. Oke, teman-teman, yuk kita lanjutin. Saya mulai dari Pak Zulfan dulu deh kalau begitu. Pak Zulfan begini, karena kan ada realita sosial yang dihadapi, makanya kemudian kritik ini mencuat. Tapi kemudian direspon oleh anggota DPR periode saat ini seolah-olah terkesan anti kritik. Seolah juga merasa sensitif dengan kritikan ini. Atas dinamika ini, apa yang keliru, apa yang salah sebetulnya? Begini, kita kan tahu seharusnya saya ucapkan selamat dulu ke Mas Yunarto ini. Kenapa tuh? Kepada kawan-kawan Kompas TV ya. Oke. Kita mengharapkan kan parlemen ini punya kualitas kan gitu. Sehingga mereka tidak reaktif merespon apa-apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik tindakan ataupun pikiran-pikiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kan sekarang banyak anggota DPR ini yang terpilih ini kan karbitan. Dari mana tolak ukurnya bilang karbitan, Bang? Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu? Lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya, masa bilang masyarakat tolol. Ya, kita stop di situ dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi. Oke, jadi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak ini, beliau sedang mencoba menyampaikan kepada kita bahwa sebagai pejabat publik itu sebaiknya kita tidak yang reaktif. Maksudnya kalau dengar apa-apa tuh langsung baper, langsung emosi, langsung marah ya. Tapi sebaiknya kita itu bisa menjadi pendengar yang baik, lalu kita pikirkan dulu, renungkan dulu, dan dijawab dengan hati boleh panas ya, tapi kepala tetap dingin. Jadi keluarnya tidak salah ya. Tidak menyampaikan bahasa-bahasa yang kasar ya, seperti tadi dikatakan ada bahasa yang ya TO bla 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 ke belakang ya, itu sangat tidak enak didengar. Artinya walaupun orang itu tidak dalam keadaan marah, tetapi mendengar bahasa yang kasar seperti itu kan bisa menjadi bumerang. Nah, ini yang dikatakan reaktif. Kita lanjut lagi.
bodoh. Ini karbitan, kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu, gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Nah, itu dia. Saya harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya kan, jangan reaktif seperti itu. Anggota DPR itu kan harus aktif, bukan reaktif, kan gitu. Betul. Bagaimana kalau seorang anggota DPR ini menanggapi secara reaktif seluruh apa yang dikritik oleh masyarakat terhadap DPR? Nah, itu kan baru contoh satu aja, Sahroni. Banyak yang lain, misalnya situasi ekonomi kita, keuangan kita dalam keadaan sulit, buruh, guru semua dalam keadaan sulit, lalu kita menerima kenaikan gaji berjoget-joget. Ini kan gila udah ini. Bagaimana kita nggak bilang karbitan ya, mental-mental seperti ini. Saya belum lagi kalau bicara pengalaman saya selama 2 periode menjadi anggota DPR. Mungkin periode 99-2004 itu setelah reformasi itu memang beda ya dengan menjadi anggota DPR pada 2014-2019. Kondisinya itu lingkungannya berbeda sekali. Behavior anggota DPR juga beda sekali. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Oke. Ya. Biar Mas Yunarto dulu lah bicara. Oke. Kalau Iya. Jadi itu clear banget. Memang waktu kita ada di posisi yang sudah dikatakan terhormat ya, menjadi perwakilan atau menjadi duta atau menjadi orang yang diutus, dipercaya memimpin, apalagi ya yang namanya dewan itu kan memang sudah menjadi, dikatakan saya perwakilan, jadi mewakili, representasi, ya kan, representatif, ya kan. Nah, harus memang bisa menjaga kelakuan, menjaga behavior atau tindak tanduk. Nah, ini mungkin bahasa yang paling kita gampang cerna itu tindak tanduk ya. Ngomong tidak boleh sembarangan lagi, ya kan? Tidak boleh aneh-aneh lagi kelakuan. Ya mungkin itu simple dari pesan yang baru saja disampaikan kepada kita. Yuk, continue. Mas Yunarto, karena kan sangkut pautnya jadi akhirnya kan begini, kalau dibilang kan, saya ngutip pernyataannya Pak Zulfan tadi, ada istilah karbitan itu tadi, jadi kan ada pertanyaan kualitas SDM yang terpilih menjadi anggota dewan sekarang, jadi pertanyaan, kalau Anda punya kacamatanya gimana, Mas Toto? Gini Mas Nival, dari awal saya misalnya diundang TV, media berbicara mengenai DPR, memang selalu dalam framing yang negatif. Artinya, kalau kita bicara tanpa kondisi aktual pun, riset atau survei, misalnya ketika ditanyakan mengenai kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap semua lembaga negara, DPR itu selalu dalam posisi paling buncit. Sehingga artinya apa sih, kalau puluhan tahun terjadi seperti ini, ada problem yang sifatnya sistemik yang didiamkan, dibiarkan dan dinikmati. Oleh siapa? Oleh kelembagaan DPR sendiri, oleh undang-undang yang mungkin memang membolehkan, atau oleh rumah dari anggota DPR, artinya partai. Memang mendiamkan saja bahwa kemudian kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap dalam posisi yang buruk terhadap mereka. Yang kedua, ditambah dengan kondisi aktual yang tadi sedikit Bang Zulfan sudah sebutkan ya, bahwa tidak terasanya kerja dari anggota DPR ini sekarang juga bertemu dengan situasi aktual yang membuat masyarakat semakin marah. Apa sih, misalnya ketika kita berbicara mengenai banyak sekali perdebatan mengenai banyak sekali variabel pajak yang akan dinaikkan oleh pemerintah. Artinya makin mencekik dan membuat masyarakat mengikat pinggangnya. Di satu sisi kok ada yang tidak masuk akal, tunjangan buat rumah 50 juta per bulan. Rumah seperti apa? Dan ketika coba dijelaskan dalam sebuah komunikasi oleh pimpinan DPR, terjadi keluar sebuah kalimat yang ternyata mereka pun nggak ngerti. Mereka nggak punya basis argumentasi yang kuat, dan mereka hanya menerima. Di sisi lain, kita juga kemudian mengetahui bahwa situasi ekonomi Indonesia sudah tidak baik-baik saja ketika banyak kebijakan pemerintah yang sifatnya kontroversial. Kenapa kemudian amarahnya dialamatkan kepada DPR? Karena memang dalam sistem bernegara yang benar, satu-satunya penyaluran yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita tidak puas, ketika keberatan, ketika putus asa dengan kebijakan pemerintah,
ya DPR. Tapi kalau Nah, kemudian ada problemnya pandangan, ada kritik terhadap DPR sendiri, kemudian DPR-nya reaktif, berarti apa yang salah kalau gitu? Ya, ini sebenarnya menunjukkan ya, anggota DPR memang nggak takut sama masyarakat. Kalau kita lihat misalnya, bagaimana positioning seorang anggota DPR, memang ada masalah, ada problem yang mendasar, Mas Tifal. Pertama, kalau kita lihat, DPR ini takutnya hanya kepada ketua umum. Kenapa? Yang bisa merecall, mengganti mereka kapanpun lewat PAW, itu adalah DPP partainya. Oke, kita stop di situ dulu biar kita tidak bablas, kelewatan banyak. Oke. Teman-teman, ini tadi yang disinggung di poin yang berikutnya adalah tentang SDM. Ya, tadi sempat disampaikan bahwa karbitan, ya, sehingga dari sana itu tentunya ada yang namanya kualitas atau SDM, sumber daya manusia. Nah, seharusnya kita memahami bahwa sumber daya manusia itu tidak juga, jadi maksudnya begini. Kita juga tidak bisa mau pandang enteng gitu ya, bahwa dia hanya lulus SMA tidak bisa apa-apa. Tidak bisa begitu juga. Ada juga orang yang pinternya kelewat-lewatan, akhirnya ya membodoh-bodohin orang lain, ya kan, memanfaatkan kepintarannya itu untuk bukan tujuan yang benar, ya. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang meng-underestimate atau memandang rendah orang lain hanya dengan karena latar belakang misalnya pendidikan. Oke. Yang kedua tadi memang dikatakan tingkat kepercayaannya itu sangat rendah, ya. Jadi wakil-wakil rakyat ini setelah diadakan penelitian, ya, seperti yang disampaikan pakar tadi, bahwa dari hasil survei atau hasil penelitian itu tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat tidak baik atau sangat rendah, alias no trust, ya, tidak ada kepercayaan yang baik. Nah, itu terjadi karena apa? Ya, nomor satu tadi kita tahu bahwa ada SDM yang putus, menurut saya begitu ya. Ada hal di situ yang tidak terbuka dengan baik, ya. Yang berikutnya, orang yang kita utus tadi atau perwakilan kita tadi atau dewan yang sudah kita pilih tadi juga tidak memperlihatkan kinerja yang baik, ya kan? Kinerjanya atau hasil-hasil, ya, anggaplah begitu ya, yang mungkin waktu di kampanye itu banyak sekali janji-janjinya atau seperti apa ya. Ya, saudara-saudara tahu lah bagaimana kalau yang namanya orang berkampanye itu ya, itu cuma ternyata janji-janji manis tanpa dibuktikan. Nah, itu kira-kira dua yang mendasari hilangnya kepercayaan dan kemampuan. Nah, SDM ini kan sebenarnya berbicara juga tentang kemampuan seseorang mengolah data. Mengolah data itu banyak. Kita melihat sesuatu lalu respon kita apa, ya kan? Itu tadi kira-kira hubungannya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Notabene adalah keinginan subjektif dari ketua umumnya. Masyarakat tidak punya saluran untuk kemudian bisa mempertanyakan pertanggungjawaban kinerja dari DPR. Ini juga problem sistemik, Mas Tifal ya. Hanya di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tetapi partai itu bisa merecall anggotanya kapanpun sekehendak hati dari partai. Nah, ini lagi satu masalah yang kelihatannya perlu menjadi perhatian serius, ya kan? Ternyata waktu kampanye itu kan minta dukungan rakyat, mendorong calon DPR atau MPR ini untuk masuk ke dalam menjadi perwakilan kita di sana, ya. Tetapi setelah itu kayaknya masyarakat ditinggalkan, ya bukan kayaknya lagi, kenyataannya gitu ya. Kenyataannya masyarakat setelah itu ditinggalkan karena apa? Yang berkuasa penuh, yang ditakuti penuh itu hanya ya pimpinan-pimpinan partainya. Nah, ini kemungkinan yang ke depan perlu menjadi perhatian dan diperhatikan, ya.
Nah, sebelum kita lanjut, saya tuh ingat, ya bertahun-tahun yang silam saya juga senang ada di partai, dan saya pernah bergabung dengan salah satu partai yang ya walaupun waktunya cukup singkat karena situasi dan kondisi saat itu, ada simbol yang keren banget, membawa masyarakat ke dalam pemerintahan dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Itu keren banget itu. Tapi anyway, itu lain cerita. Yuk kita lanjut lagi. Amerika Serikat dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, tidak bisa. Di Filipina itu tidak bisa dilakukan kecuali terjadi pelanggaran berat. Di Indonesia kita tahu kapanpun mereka bisa diganti. Itu yang menyebabkan masyarakat itu ditempatkan oleh anggota DPR hanya ketika mereka berkampanye 5 tahun sekali. Oke. Ketika reses dilakukan pun itu bukan dalam konteks mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, enggak, mereka bagi-bagi. Nah, oke. Nah, ini dia tadi yang sudah kita singgung ya, bahwa masyarakat itu perwakilan kita tadi itu bukan takut dalam tanda kutip ya untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka kerjakan sebagai perwakilan, tetapi lebih takutnya kepada partainya, kepada ketuanya, pemimpinnya dan sebagainya. Karena apa? Mereka bisa diganti, bisa di PAW atau pertukaran atau ya apalah bahasanya seperti itu, sehingga ini hilang fokus, gagal fokus. Seharusnya kan kita lebih takut kepada yang mengutus kita. Seharusnya kan partai itu hanya perahunya, rumahnya, ya kan? Ternyata itulah ada perbedaan yang terjadi di beberapa negara yang tadi sudah disebutkan dengan kejadian yang ada di negeri kita. Sorry, saya tahan dulu di situ, Mas Toto. Tidak sama dengan kemudian masyarakat hanya dilihat sebagai objek. Dalam konteks itulah menurut saya memang selain kita harus memberikan penilaian dan kritik yang keras terhadap anggota DPR secara pribadi sesuai dengan kerjanya, tapi kita juga harus berani membongkar aturan dan sistem, termasuk kita kritik partai dengan bagaimana hal-hal sistemik seperti ini dibiarkan terlalu lama. Dengan fakta seperti itu, Pak Zondan, muncullah semacam candaan di netizen. Kalau perlu bikin KPI barulah untuk jadi anggota DPR harus lulus minimal S2 kemudian TOEFL 500. Perlu KPI khusus lagi nggak nih kalau melihat faktanya untuk sekarang aja sudah seperti ini? Ini menarik nih. Tadi sudah sempat kita singgung ya masalah jadi teman-teman untuk masuk menjadi DPR itu atau pejabat publik itu atau MPR atau mungkin sampai ke presiden, menurut saya ya kalau di Indonesia memang peraturannya kan harus lulus saking semangatnya sampai salah-salah nih, harus lulus minimal SMA, ya kan? Ya itu bonus kalau ternyata kita ada yang lulus dari perguruan tinggi dan ya plus itu sudah bonus. Tetapi pendidikan wajibnya itu kan memang sampai di SMA. Nah tadi sempat disinggung apakah bisa menjadi syarat, mendingan yang lulusan S2, S berapa ya, dan lulus TOEFL. TOEFL itu adalah standar bahasa Inggris ya. Jadi wah ini akan cukup berat mungkin kalau yang seperti itu. Anyway, kita lanjut dulu. Halo? Ya, Pak Zoltan. Ya, itu apa yang kata Mas Toto tadi, itu sudah pernah kita bicarakan agar anggota DPR itu mengenai kinerja itu dinilai oleh konstituennya. Gitu loh. Supaya konstituen itu bisa mengusulkan kepada pimpinan DPR atau lembaga tertentu yang dibentuk untuk melakukan PAW anggota DPR yang tidak bekerja, bukan karena ketua umum. Ketua umum kadang-kadang nggak mau tahu dengan kondisi anggotanya, masuk nggak masuk, ya tidak, artinya nggak bisa memantau keseluruhan karena laporan-laporan itu kan harus rutin dari praksi, dari macam-macam gitu. Kadang-kadang laporan-laporan itu nggak sampai, atau kalau ketua umum memang happy dengan anggota itu walaupun nggak bekerja ya tetap ada dipertahankan. Nah itu salah satu kasusnya. Ternyata kalau ada yang menjadi favoritnya pengurus
atau jajaran di dalam partai bisa dipertahankan walaupun kinerjanya tidak baik. Nah, saya kasih sedikit perbandingan. Kalau kita tinggal di luar negeri ya, dan tinggal di luar negeri, kita akan tahu ini bagaimana cara kerja orang di luar negeri. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya time is money, itu benar. Di luar negeri itu tidak ada waktu untuk kita santai-santai kalau belum waktunya kita break atau istirahat ya. Jadi kalau kita kerja itu nanti ada waktu di mana kita istilahnya berapa menit itu boleh ngopi ya. Lalu nanti kalau kerja pagi ada waktunya juga makan siang, atau kalau kerja sore dan kerja sore atau PM shift itu ada waktunya buat makan malam ya, dan lain-lain begitu. Nah, during that time atau sepanjang waktu itu ada aturan main yang tidak bisa kita langgar ya. Contohnya kita tidak boleh seenak-enaknya pegang handphone, main handphone, ketak-ketik, telepon kiri kanan dan sebagainya. Itu yang paling simple itu yang paling simple ya. HP kita itu ada di locker, atau ada kejadian-kejadian tertentu yang memang kita harus minta permission atau minta izin untuk boleh pegang HP gitu ya. Jadi ada aturan yang harus kita patuhin. Kalau tidak, ya saudara diselesaikan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan cara kerja di DPR, menurut saya begitu ya. Kan dia sudah kita utus masuk mewakili kita, ya kan? Nah, sama kan di perusahaan kita di situ diutus melayani misalnya customer atau pekerjaan kita. Itu kan kita representatif dari pekerjaan kita itu, ya kan? Coba bayangin kalau kita kerja terus kita hanya sibuk main handphone kemana-mana, atau mungkin chatin kuku kita atau apalah, ya kan pasti ada customer yang lihat lalu mikir, ini perusahaan kok aneh ya mempekerjakan orang-orang seperti itu. Nah, kira-kira itu perbandingan yang paling gampang. Samalah di DPR ini ya. Kalau hanya modalnya disenangi ketua atau disenangi jajaran di dalam partai itu, nah ini nih makanya orang-orang ini yang tadi dikatakan bukannya takut kepada rakyat dalam tanda kutip ya, bukan takut yang kayak serem nih, bukan begitu. Takut itu artinya bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab kepada yang mempercayakan kita untuk duduk di sana sebagai perwakilan, sebagai representatif, atau sebagai orang yang kan tidak mungkin nih kita semua harus ada duduk di sana ya. Tetapi teman-teman yang sudah melalui seleksi, kualifikasi dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi, bahwa kita seharusnya bukan karena disenangi oleh pimpinan dan lain-lain, tetapi karena memang kerja nyata kita yang terbukti, yang bisa dilihat. Percaya tidak percaya, waktu kita bertemu orang, kita tuh bisa yang namanya kontak batin. Kita bisa tahu, wah nih melakukan pekerjaannya dengan benar. Wah dia melakukannya hanya karena ada bos, ya kan, dinilai oleh bos dan sebagainya dan sebagainya. Oke, let's move on. Nah, kalau gitu konkretnya menilai itu dari DPP harusnya dalam unsur penilaian yang kayak gimana Bang, biar juga terbuka juga ke publik begitu. Nah, udahlah, kita kan tahu anggota DPR yang terpilih tidak pernah datang waktu kampanye pun tidak pernah datang. Apalagi waktu dia sudah terpilih tidak pernah juga datang ke konstituennya. Mana pernah ditegur. Jadi proses awalnya ini memang ketua umum partai, pimpinan partai, elit partai ini memang sudah nggak benar gitu di dalam melakukan rekrutmen dan menentukan calon-calon anggota DPR, like and dislike. Itu persoalannya, tidak lagi dilihat ini orang berkualitas atau tidak, mampu bekerja atau tidak. Itu tidak pernah. Banyak sekali lah, saya pengalaman misalnya ya, waktu itu kita jalan ke Brazil, tugas ya kan dari DPR.
Itu anggota DPR yang ngomong-ngomong tolol itu ikut bersama saya. Acara kita kan 5 hari, dia 1 hari udah pulang. Akhirnya saya sendiri menghadapi parlemen, menghadapi Menteri Pertanian ini. Itu dubesnya tak heran. Ini kok begini sih? Iya kan? Dan akhirnya saya sampai pas itu waktu Natal saya terpaksa ikut Natal juga di Sao Paulo kan. Nah itu, jadi satu lagi pengalaman saya itu bisa tanya sama Aulia Rahman, dubes kita di Ceko, yang datang 20 orang, ya kan? Kemudian hari pertama sudah tinggal 15, hari kedua tinggal 10, hari berikutnya tinggal saya sendiri menghadapi berbagai hal, menghadapi pemerintah kinerja partner kita di luar negeri. Nah teman-teman, itu yang saya katakan tadi, ternyata fakta di lapangan itu kan miris banget ya. Sudah dibiayai oleh negara, diutus untuk pergi mengadakan kunjungan kerja atau mungkin meeting atau apalah yang harus mereka kerjakan di sana yang menjadi kebutuhan dalam negeri ya. Jadi memang kan perusahaan juga begitu, kadang mengutus karyawan atau beberapa orang untuk pergi misalnya studi banding, atau studi banding itu kan untuk belajar apa yang bisa kita copy, kita ambil untuk kita bawa pulang menjadi satu pengalaman untuk kita bisa lakukan, kita copy atau kita adopsi di negara kita ya. Nah itu miris banget tadi kan, dari berapa tadi 20 orang ya, akhirnya turun terus dan akhirnya tinggal 1 orang. Nah itu kan dari segi pengutusan sudah tidak benar ya kan. Bagaimana mungkin orang ini kita utus, kita biayain, lalu mereka sudah ambil uangnya, orangnya entah kemana ya. Yang kedua, sudah apa yang mereka ambil di sana menjadi, kan tujuan kita utus dia itu ada gitu, untuk belajar misalnya. Nah terus apa yang dia dapat kalau kelakuannya seperti ini? Nah lalu tadi dikatakan setelah pulang ternyata di sana tidak dimonitor lagi gitu kan. Ya mungkin laporan pertanggungjawaban bisa dibuat tetapi cuma di copy aja, atau artinya itu tidak real dari pengalaman yang didapatkan setelah mengadakan pembelajaran singkat atau studi banding tersebut. Nah itu kan sangat ya malu lah ya, harusnya malu gitu kalau kita dibiayain dan kita tidak melakukan apa yang diharapkan ya. Yang terjadi tadi katanya uangnya bukannya digunakan untuk hal di mana dia tujuan ke sana, tetapi masuk di kantongnya. Nah ini kan parah banget gitu ya. Ya. Itu Bang Aulia tanya itu. Dubes Brazil bisa ditanya dan dubes lain bisa ditanya. Rata-rata begitulah kualitas anggota DPR kunjungan kerja itu hanya hadir 2-3 hari, padahal seminggu dananya sudah diambil seminggu, 3 hari udah pulang. Sehingga poinnya adalah kalau Anda memberikan 2 contoh itu, terutama untuk soal gaya komunikasi antara anggota ke rakyat itu, benang merahnya apa kalau gitu? Ya harusnya kan pertama, tadi Mas Toto bilang mereka dapat anggota uang, kita kan dapat uang. Saya rasakan itu ketika saya anggota DPR dapat misalnya waktu reses, kita ada kunjungan daerah ya, mengunjungi konstituen, kita dapat 200 juta misalnya. Kita komunikasi dengan dia, apa kekurangnya bangun jembatan, bukan disimpan uang itu masuk rekening kita. Wow, 200 juta guys ya. Betul, saya setuju Bapak. Seharusnya tanya ke masyarakat dan lihat ya kan, apa nih yang dibutuhkan, bukan masuk kantong. Aduh, kacau bro, kacau. Gitu loh. Nah ini kan banyak anggota DPR waktu dia berkomunikasi dengan masyarakat, dia harus menangkap aspirasi masyarakat. Mereka nggak datang ke konstituen. Kalaupun datang ke daerah itu kongko-kongko aja di hotel-hotel. Nanti pasang spanduk. Nah seolah-olah mereka sudah ketemu rakyat, ya kan? Dialog segala macam, tapi nggak lakukan. Nah ini kan bisa ditanya. Kalau saya misalnya, Julvan itu juga nggak kerja, tanya aja sama konstituen.
Nah, itu dia. Jadi yang penting ada foto-foto, yang penting ada istilahnya rekam jejaknya ya. Lalu sudah sampai di kota itu, tetapi sebenarnya yang mereka kerjakan bukan tujuan utama, ya kan? Tapi melenceng kemana-mana. Ada parah. Selama saya jadi anggota DPR, datang nggak? Oke. Ke kampung-kampung kita datang semua. Sehingga kan PR-nya sekarang berarti kan ada di tataran partainya sekarang, Mas Toto. Pimpinan partainya bagaimana memastikan anggota-anggota dewan yang sudah dapat suara rakyat itu kemudian duduk di DPR bisa menjaga komunikasi publik dengan baik, menjadikan representasi publik itu benar-benar nyata. So kalau udah kayak gini kondisinya, sulit nggak untuk mengubah itu? Ini masalah pertama political will ya. Kita bicara perusahaan deh. Perusahaan ketika sudah jadi perusahaan terbuka saja, bukan perusahaan organisasi publik loh, perusahaan terbuka secara komersil. Dia harus melaporkan segala sesuatu dari operasional perusahaannya per 3 bulan atau per kuartal. Kenapa sih DPR nggak melakukan itu? Kenapa sih partai tidak melakukan itu misalnya? Nah, itu dia teman-teman. Jadi ternyata memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depannya untuk diperhatikan. Ya, salah satunya adalah laporan. Seharusnya setiap perwakilan atau DPR atau MPR atau siapapun yang sudah dipercaya oleh rakyat sebagai pejabat publik itu seharusnya kan melaporkan dana-dana yang mereka terima, mulai dari tiketnya mungkin ya, atau apa yang menjadi kegiatan mereka selama di sana, termasuk peruntukannya. Itu harus detail. Nah, kalau ada para pejabat publik yang tidak mau melaporkan, apalagi kontrol utama ternyata dari partai dan pimpinannya, wah kan ini repot. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembahasan kita, bahwa ini harus diubah. Ini harus mulai direvolusi atau diperbaiki ya. Saya punya beberapa catatan tentang hal-hal yang kemungkinan seharusnya menjadi bahan pemikiran kita ya. Yang pertama seperti ini. Mungkin akan lebih baik kalau dari pihak partai ya yang ada di seluruh Indonesia lah, baik dia ada di pusat ataupun di daerah, di provinsi, dimanapun mereka berada, itu seharusnya mereka turun ke lapangan, ya, turun ke, ya kan sudah tahu nih bahwa kita butuh, misalnya di Jakarta 1, ya, berarti kan kita sudah tahu bahwa kita seharusnya mempelajarinya itu kan, apakah ada orang-orang di situ yang punya kualitas-kualitas terbaik. Ya, ibaratnya kalau kita menanam pemilihan bibit unggul, ya. Kan pasti di dalam masyarakat itu aromanya tercium, rekam jejaknya terasa, ya. Tidak mungkin di dalam masyarakat itu tidak tahu. Kita yang tahu masyarakat kita adalah kita orang daerah itu sendiri, ya. Nah, ini memang yang repotnya di sini, karena tadi juga sempat disinggung, kadang-kadang caleg itu sendiri tuh tidak turun ke lapangan. Jadi ini yang dulu selalu kita dengar pada masa kampanye, jangan pilih kucing di dalam karung. Saudara tuh tidak tahu siapa yang diutus ke sana untuk menjalankan amanah atau tugas besar dan tugas mulia ini. Nah, ini hal yang perlu diubah, ya. Partai itu adalah perahu, ya. Jadi perahu ini juga kan, ya maaf kata, kita tidak bisa ya gitu, misalnya perahu kita terus yang kita bawa naik ke atas perahu kita itu ya mulai dari manusia, tanaman, sampai binatang-binatang, kan tidak begitu ya. Di atas kapal itu juga ada aturan main gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ke depan, pemilihan bibit unggul, karena ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kualitas manusia itu sendiri, ya, pribadi itu sendiri maksudnya, ya. Harus menemukan orang-orang yang punya empati tinggi,
ya, yang mau mendengarkan rakyat, yang mau menerima kritik dan saran, ya, yang punya integritas, ya. Berkali-kali kita sudah belajar tentang integritas. Integritas itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu sama, tidak bohong, ya. Bilangnya mau ke kiri padahal ke kanan. Nah, jangan pilih orang-orang yang seperti itu, ya. Jadi memang ini pembenahan besar-besaran baik dari pihak partai itu sendiri kepada pemilihan bibit unggul, juga dari masyarakat, ya. Kita juga nih, kita udah kebiasaan banget tuh pilih ikut-ikutan. Nah, yang paling parah lagi, ada orang main-main serangan fajar, main-main duit. Nanti saudara pilih dia, ke depan dia bikin kesalahan, dia korupsi, dia apa, terus kita komplain, kita protes, dia akan bilang, Anda sudah saya bayar, ya kan, suaramu saya bayar. Ya saya tidak tahu ya berapa ya biasa yang serangan-serangan fajar. Sudah saya bayar misalnya 500.000 atau 50.000 atau berapapun. Nah, jadi ini ada komunikasi dua arah yang menurut saya tidak bertemu dengan baik, ya. Jadi selain pemilihan bibit unggul dari partai itu juga di mana dia turun langsung ke lapangan, berikan juga kesempatan dari dalam masyarakat untuk mengusulkan, ya kan? Kan pihak partai turun ke lapangan itu tentunya tidak datang dan gerusukan seperti itu, ya. Pastinya kan datang bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang tua-tua di dalam masyarakat, ya. Bisa melalui RT, RW dan sebagainya. Mungkin tidak masalah juga gitu kalau kita meminta waktu, kapan yuk kita bisa adakan pertemuan sambung rasa, ya. Katakanlah dari partai A. Nah, kami dari partai A ingin mencari bibit-bibit unggul yang ada di wilayah satu ini. Misalnya kan selalu dibagi per wilayah, ya. Wilayah 1, wilayah 2 meliputi apa saja dan sebagainya. Nah, di sana akan ada ngobrol. Jadi dari pihak masyarakat pun dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada itu perlu dilibatkan untuk memberikan masukan, ya. Mungkin kita sebagai masyarakat perlu diberikan ruang untuk bertanya, Pak, partai ini maunya apa ke depannya, tujuannya apa, ya kan? Nah, ada juga kan partai-partai yang mungkin tujuannya hanya untuk memecah belah bangsa, menghujat dan bagaimana. Itu kan kita bisa temukan itu di acara sambung rasa itu tadi atau di komunikasi terbuka itu tadi, ya. Nah, daripada kampanye habiskan duit, ya, ada katanya yang habis sampai miliar-miliar. Ya tentunya kalau dia masuk nanti dia ngerampok karena ngembalikan modalnya yang sudah hambur-hambur itu, ya. Saya rasa lebih efektif kalau partai turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat serta tokoh-tokohnya, ya tidak apa-apa kalau memang kita punya dana dan sebagainya, ya silahkan kita bisa makan bareng, ya itu kan lebih asik gitu, ya, dengan sesuai dengan moto bangsa kita, gotong royong, ya, filosofi kita sebagai kemasyarakatan, kekeluargaan, bahwa kita itu selalu mendahulukan yang namanya kebersama-samaan. Is okay, saya rasa itu tidak salah, ya, kalau ya namanya kita akan ngobrol panjang lebar, ya kita akan bengek juga kan kalau nggak minum, ya. Bonus kalau ada makanan, is okay, ya, daripada uangnya hanya mau dihambur-hambur untuk serangan-serangan fajar dan tujuan-tujuan yang tidak baik, ya. Jadi apabila ada sambung rasa, ada komunikasi terbuka, kita pasti akan bertemu di satu titik, ya. Dari pihak masyarakat dan tokoh-tokoh bisa tahu tujuan partai itu sebenarnya apa, ya, motonya apa, kedepannya mau ngapain, ya. Nah, sebaliknya dari pihak partai menemukan orang-orang terbaik yang ada di masyarakat. Banyak loh teman-teman. Yang repotnya begini, yang baik itu, yang benar itu dijadikan penonton. Yang masuk itu, ya ini dia nih,
yang garong-garong gak jelas, mau cari modal untuk balas dendam modal dia yang habis ya. Jadi karakternya, integritasnya itu ya seperti tadi itu, pergi rapat diutus kemana, dikasih uang, ya cuma di hotel aja, cuma jalan-jalan aja ngabiskan dana, nggak ngapa-ngapain, pulangnya ya udah pulang. Jadi itu namanya pergi jalan-jalan, hanya yang repotnya pakai dana masyarakat. Nah itu kan nggak benar ya. Yang berikutnya, setelah kita menemukan sambung rasa yang baik di antara partai dan masyarakat, maka di sana kita akan tahu program jangka panjangnya apa, program jangka pendeknya apa, dan kita pun bisa memberikan masukan, ya kan? Di tempat kita itu yang belum ada, misalnya air bersih, misalnya listrik, misalnya ketidaknyamanan apa yang masyarakat sangat butuhkan. Masyarakat pertanian, mereka butuh alat-alat pertanian, mungkin susah mendapatkan pupuk, mungkin jalanan yang rusak setelah hasil panen kita nggak bisa kirim. Ya banyak sekali masalah yang ditemukan. Nah disinilah bisa saling menggali potensi. Di samping itu pihak partai pun sudah mulai nih, oke. Ya tidak apa-apa kan, boleh dong Pak kami diberikan beberapa nama gitu. Nah dari nama itu nanti kan tentunya digodok lagi ya, setelah kita tahu bahwa wah masyarakat percaya sekali dengan si A ya, dengan bapak, dengan ibu atau siapapun ya, percaya sekali dia dengan situasi dan karakter orang ini, integritasnya sudah teruji ya, karena orang yang berintegritas itu nggak pura-pura ya. Di masyarakat kita aromanya kecium ya, aromanya udah tahu masyarakat itu. Jadi dia lewat itu orang sudah tahu bahwa wah ini orang luar biasa. Begitu juga dia lewat, waduh ini preman kampung nih, kerjaannya cuma malakin petani atau hal-hal yang yang menggemeskan lah ya rasanya ya. Oke, jadi harus ada revolusi mental, revolusi sistem. Nah tadi itu ada sistem yang waktu cari dukungan mintanya ke masyarakat. Lah waktu di dalam sudah diutus ke dalam, rupanya yang bertindak mengaturnya semua jadinya dari pihak partai lagi, kan repot ini ya kan. Tetap harus ada bersinergi atau berkolaborasi atau bertemu, dan selalu ada ruang yang seperti itu sehingga itu nyambung. Nah, dan kalau ini kita jaga berarti kan untuk nextnya kan tersambung itu. Ya kan tentunya situasi dan kondisi itu belum tentu bisa terjadi dengan sempurna di 5 tahun pertama, berapa tahun ya mereka menjabat. Nah mungkin tidak selesai, tetapi bisa dilanjutkan oleh utusan kita yang di periode berikutnya. Ya kali aja maaf ya, dewan yang kita pilih itu ya usia tidak panjang, sakit dan lain-lain, meninggal dan lain-lain, atau ya banyak lah. Atau mungkin juga ya kayak gini nih, hanya mau ngisi kantongnya, ya orang begitu kita krek aja, selesaikan secara adat ibaratnya ya kan, nggak perlu ya. Uang rakyat itu banyak yang dikelola oleh negara, tetapi kalau di tempat yang tidak tepat dengan orang yang tidak tepat, ya sama aja kita hidupin perampok, garong, penjahat ya. Nah itu mungkin ya. Dan kita dari pihak masyarakat itu jadi hati-hati, sekali lagi jangan pilih kucing dalam karung ya. Kalau sudah ada hal-hal yang kita lihat tidak benar, banyak banget anak-anak muda, orang-orang berintegritas yang kita justru suka jadikan mereka penonton ya kan. Ada lagi yang ya mereka terus ya, memangnya nggak ada orang lain, kasihlah sedikit perubahan gitu ya. Ya, tapi balik lagi ya ke masyarakat. Masyarakat kita itu masyarakat majemuk. Ada juga loh orang yang saya tahu mereka dipilih rakyat berkali-kali dan mereka layak untuk dipilih. It's okay, no problem. Ya, menurut saya no problem. Tapi kalau memang ada hal yang tidak beres, ya bagusnya kan gantilah. Ngapain juga dipelihara kalau sudah hanya kerjanya ngerecokin dan
tidak di pihak rakyat ya. Nah ini ada lagi nih momok yang sangat menggemaskan. Waktu minta dukungan, waduh, semanis madu guys ya. Wah, bahasanya, kelakuannya, begitu duduk mau ketemu aja sulitnya nggak ketulungan. Oh, saya banyak ngelihat yang begitu teman-teman. Saya seperti saya bilang ya, dulu seneng juga gitu ya berkolaborasi dengan teman-teman di politik, jadi tahulah sedikit-sedikit ya. Kita hanya pingin ketemu ya, mungkin ya kadang-kadang namanya temen ya, atau ini kita ada mau ngobrol-ngobrol, mungkin kita menghadapi atau melihat situasi dan kondisi yang kayaknya kita perlu ngobrol sedikit gitu ya. Waduh, ditemuinya sulit banget teman-teman. Itu kadang-kadang para pengawalnya atau yang jaga di apa ya namanya, saya nggak tahu tuh, ajudan atau apa ya gitu ya. Waduh, dia tuh galak banget loh. Saya itu pernah juga itu, sampai saya bilang, kamu di mana waktu kami kampanye? Iya kan? Jadi orang itu terpilih bukan hanya suara Anda, beruntunglah Anda duduk di situ sebagai pengawal, sebagai asisten atau apa judulnya, jangan malah galak gitu ya, sampai biarkan gitu. Kalau ada masyarakat kan bisa kita atur waktunya kapan agar semuanya terlayani. Ya udah resiko teman-teman mau jadi DPR, Dewan Perwakilan, ya resiko gitu. Sama aja kayak kita nih orang tua, kita resiko ya kan. Anak kita harus bangun pagi urus anak ya, mandiin, kasih makan, cari duit buat biaya sekolah, biaya kursus, biaya apa. Resiko sebagai orang tua. Nah, kalau teman-teman tidak mau direpotin masyarakat, jangan masuk ke sana, ya kan? Nah, itulah yang ditemukan di masyarakat. Waktu ada tadi saya bilang sambung rasa itu ada loh. Wah, orang-orang dalam masyarakat itu, ada orang minta bantuan apa, misalnya kecelakaan atau apa tuh, di telepon tuh datang loh, jemput, datang bantuin ini, ada orang-orang begitu. Nah, itu yang perlu diusung masuk. Hanya ya memang ada peraturan ya teman-teman. Kita nggak bisa juga hanya berdasarkan itu kan, peraturannya itu seingat saya itu yaitu ijazahnya mesti paling tidak SMA ya, terus tidak pernah terlibat misalnya kriminal, ya banyak lah pokoknya kriteria-kriteria yang harus dia penuhi. Jadi inilah menemukan solusi, dan bibit unggul itu memang harus seperti itu, seperti tadi saya katakan, seperti petani ya saudara. Kalau kita mau tanam jagung kan kita pilih-pilih dong, kita nggak mau yang bibitnya bolong atau memang bibitnya udah busuk aja gitu. Saudara tanam yang mungkin aja tetap tumbuh ya, tapi jagungnya jagung busuk gitu kan, tidak berbuah, ya kan, tidak seperti yang kita harapkan. Ya ngapain siang malam kita siramin, kita pupukin kalau memang bibitnya nggak bener, ya hasilnya akan seperti itu ya. Nah, jadi karakter itu sangat penting, integritas itu sangat penting. Saya percaya wakil-wakil rakyat ini tidak semua ya teman-teman. Ada juga orang yang memang luar biasa, yang saya juga tahu mereka tuh wah, itu benar-benar yang dikatakan wakil Tuhan di bumi, itu benar itu ya. Kalau pemerintah itu kan harusnya menjadi wakil Tuhan ya buat masyarakatnya gitu ya, membantu, mengayomi, menjaga ya, menjadi seperti orang tua lah ya. Nah, itu dijaga dan itu harus ditemukan agar ya ini tadi tidak salah pilih itu dia. Nah, jangan juga milih orangnya yang waduh pelit waktu, pelit tenaga, apalagi pelit duit. Waduh, ya kalau ada yang berduka is okay lah, itulah guna-gunanya apa sampai salah guna-gunanya. Itulah gunanya gitu mungkin ya, lebih bagus dapat ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada dana-dana yang memang diperuntukkan membantu untuk masyarakat. Ya boleh dong untuk ada yang berduka, ada yang sangat misalnya sakit atau apa dan perlu dibantu ambulans dan sebagainya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman, untuk tidak
kita hanya bahas revolusi mentalnya, membahas kira-kira ide-ide ke depannya, baik dari pihak partai, baik dari pihak masyarakat, ya. Jangan beli kucing dalam karung. Partai juga jangan asal main comot-comot aja, pilih si A si B, padahal nggak tahu kerja, nggak tahu disuruh masuk. Yang parah kan nanti gini, tujuannya jadi dewan apa? Nggak tahu. Walah, ini kan parah. Harus orang yang tahu visi misi ke depannya apa, mau ngapain untuk masyarakat, ya, yang bisa mengendalikan diri. Nah, nggak asal bunyi, nggak asal ngomong, hujat-hujat rakyat yang sudah ngutus dia masuk ke sana, atau terlalu, ya itu tadi bahasa yang paling tepat itu, terlalu reaktif, ya. Jangan terlalu gampang untuk tersulut emosi. Ya memang untuk mau jadi pejabat, orang penting, saudara harus sudah selesai minimal dengan dirimu sendiri, ya. Tutur katamu, tindak tandukmu, karena kamu akan dilihat, kamu akan menjadi contoh oleh masyarakatmu. Jadi yang kita itu tersorotnya bukan hanya 24 jam, tetapi kita tersorot itu sepanjang kita duduk. Nah, jadi hati-hati, ya. Intinya semoga ke depannya kita bisa memperhitungkan dan memperhatikan beberapa hal ini, baik dari pihak partai maupun dari pihak masyarakat, ya. Jangan asal pilih, jangan asal karena suka aja, karena senang, karena jangan. Pengalaman sudah ini, saudara lihat akibat dari kesalahan yang dilakukan itu sangat fatal, ya, seperti yang saat ini sedang terjadi di negeri kita, ya. Kita tidak hanya mau menyoroti juga, ya, tetapi saya punya nih satu contoh anak-anak muda yang luar biasa. Untuk coba kita lihat dulu deh. Pemuda berusia 19 tahun yang kini menjadi Ketua RT 07 RW 08 Kelurahan Rawa Bada Selatan, Koja, Jakarta Utara, tengah menjadi sorotan publik. Gebrakannya dalam memperbaiki jalan rusak di lingkungannya secara swadaya bersama warga viral di media sosial dan menuai banyak pujian. Selain aksinya yang inspiratif, usia Arya yang masih sangat muda juga menjadi perhatian. Ia diketahui masih berstatus mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, namun sudah dipercaya masyarakat untuk memimpin wilayahnya sebagai ketua RT. Arya menuturkan, keinginannya menjadi ketua RT didorong oleh keinginan untuk bermanfaat bagi warga dan berkontribusi pada pembangunan wilayah tempat tinggalnya. Ia merasa tumbuh besar di lingkungan tersebut dan ingin memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat sekitar. Menjelang pemilihan ketua RT pada Mei 2025 lalu, Arya mempersiapkan diri dengan matang. Ia memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sebelum akhirnya maju sebagai calon. Pada saat pemilihan berlangsung, Arya berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan 126 suara, jauh mengungguli pesaingnya yang hanya memperoleh 17 suara. Ia meyakini bahwa kemenangannya didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemuda Gen Z yang dinilai mampu membawa perubahan. Setelah resmi menjabat sebagai ketua RT, Arya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menampung keluhan dan permintaan warga terkait pembangunan wilayah. Namun, ia tak gentar dan justru membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan rusak di lingkungan permukiman secara swadaya. Pengecoran jalan sepanjang 100 meter tersebut dibiayai dari hasil patungan warga dan biaya operasional RT yang dialihkan sepenuhnya untuk pembangunan. Arya mengungkapkan bahwa selama 2 bulan menjabat, ia dan 2 rekannya, Femas Wahyurianto sebagai sekretaris dan Rizky Saputra sebagai bendahara, tidak mengambil biaya operasional RT sepeser pun demi kelancaran pembangunan. Mereka bertiga, yang juga berasal dari kalangan Gen Z, berkomitmen untuk terus mengabdi dan berkontribusi bagi wilayah tempat tinggal mereka. Langkah nyata yang dilakukan Arya dan rekan-rekannya tidak hanya memperbaiki akses utama warga, tetapi juga menjadi upaya pencegahan banjir di kawasan tersebut. Ia menambahkan, selama ini belum ada tindakan dari pemerintah terkait perbaikan jalan meski sudah sering diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, itu dia teman-teman, salah satu contoh yang luar biasa kan, keren ya, anak muda jadi RT, ya. Mungkin apa yang dia lakukan belum tentu sama dengan situasi dan kondisi di tempat kita, ya, atau di teman-teman, ya. Tetapi ada satu hal yang bagus untuk kita pelajari, bahwa kalau orang tuh punya niat baik,
dengan caranya yang benar, itu ya dia dikatakan tadi menang telak. Ya, wah keren banget, anak umur 21 tahun ya 20-an tahun lah gitu. Sudah bisa dipercaya oleh masyarakat dengan luar biasa. Nah, itu semua pasti dari rekam jejaknya. Mungkin anak itu sopan santun, ya mungkin anak itu juga menjaga kelakuannya dan sebagainya ya. Jadi kita juga jangan mengunderestimate anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu adalah generasi penerus yang perlu untuk kita berikan dukungan. Dan menurut saya sih pemimpin itu bukan masalah usia ya. Pemimpin itu masalah kedewasaan dia di dalam melihat setiap masalah, integritasnya, ya kelakuannya, karakternya, semua itu sudah teruji ya. Tidak aneh-aneh dan tidak membuat kelakuan-kelakuan yang membuat masyarakat tidak bisa percaya gitu. Jadi, nah seperti itu teman-teman, kita tidak hanya menyoroti dari sisi tadi ya tentang partai, tentang dewan, tentang masalah-masalah yang timbul, tapi kita juga mengapresiasi anak-anak muda yang keren seperti ini. Nah, menurut saya inilah calon pemimpin ya, salah satu calon pemimpin masa depan yang akan menguntungkan daerahnya ya, di mana anak-anak muda ini tinggal, itu yang jelas bibit unggulnya sudah ada. Nah, ini tinggal perlu disupport, dibina ya, diberikan masukan-masukan yang baik ya. Dan mereka keren banget teman-teman ya, masih kuliah loh. Wah, ini anak-anak dewasa banget. Jadi saya tahu sih sedikit ceritanya bahwa dia terpilih ya, lalu dia memanggil 2 temannya untuk membantu dia gitu. Jadi mereka sama-sama anak-anak muda gitu yang memimpin ya. Orang kadang-kadang pandang enteng RT. Waduh, RT itu lapisan terendah dari pemerintahan yang punya kerjaan cukup berat teman-teman ya. Dia yang ngurusin masyarakat secara langsung, mendengar keluhan, bahkan pontang-panting lah ngurusin masyarakat yang ada di wilayahnya ya. Teman-teman, hari ini kayaknya emosi banget ya, tapi yang penting emosinya baik ya. Karena semuanya adalah untuk kebaikan negeri kita ya. Setelah terjadi peristiwa besar yang saat ini sedang heboh, di mana terjadi pengerusakan, ada korban jiwa dan sebagainya, tentunya kita harus mengambil makna dan pelajaran dari peristiwa itu ya. Walaupun mungkin sudah agak beberapa hari yang lalu, saya pun sebelum menutup video ini menyampaikan turut berduka cita ya untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang mengalami duka cita ya, di mana keluarga, anak atau saudara berpulang karena ada situasi yang ya tidak terkendali di negeri kita. Akhirnya terjadi korban jiwa dan juga ya, walaupun ini menjadi satu kemarahan buat rakyat ya, beberapa dewan-dewan juga kena imbasnya ya. Ya, semoga Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua melangkah ke depan lebih baik lagi, belajar dari peristiwa ini, mengambil hikmah terbaik. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita harus terus melihat sisi yang baik ya. Belajar dari pengalaman adalah guru terbaik dan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke teman-teman, segini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dan teman-teman terus jaga kesehatan, jaga hatinya supaya tetap bahagia dan fokus melakukan hal-hal yang baik ya. Jangan sibuk ngurusin tetangga dan memikirkan hal-hal yang tidak menguatkan, tidak membangun, tidak. Kita jaga bangsa kita, kita pelihara keluarga kita dan berjalan terus kepada tujuan yang baik dan benar ya.
Oke, kita sampai ketemu lagi next time dan ciao.